Jadi Tengku Habibie langsung saja boleh bercerita sedikit tentang kisah-kisah inspiratif yang menginspirasi para santri-santri kita dan emak-emak kita untuk mendidik anak-anaknya juga menjadi seperti Tengku Habibie, walaupun tidak bisa meminta kesediaan Tengku Habibie untuk menjadi menantunya, setidaknya bisalah untuk menciptakan Tengku Habibie di rumahnya. Jadi Tengku Habibie kita berikan kesempatan bareng 10 menit atau 5 sampai 7-10 menit untuk sedikit berbicara dakwah inspiratif, kisah-kisah inspiratif, dan kemudian kita berikan kesempatan bertanya kepada seluruh santri yang berhadir. Boleh? Takbir! Takbir! Tengku Habibie, panggung kita persilakan untuk Tengku Habibie. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil khalaiqi wal bashar. Amma ba'du. Yang saya muliakan Ketua Yayasan yang sudah berhadir di tengah-tengah kita, pimpinan daya, pendiri, pembina, ketua umum, sekjen, para tokoh-tokoh, para guru-guru, para masyayikh, para abu-abu, asatizah juga hadir di tengah-tengah kita. Qori yang selama ini saya lihat-lihat di YouTube, Masya Allah. Allah jaga beliau ini semua, amin. Hadir juga membersamai tokoh-tokoh muda seperti Kanda Bang Dekzul, juga owner Sidik HP juga ada di sini. Ada yang kenal? Ada Bang Sidik, ada Bang Teku Mail. Jangan lupa nonton podcast kalau pulang ya. Masya Allah, tabarakallah, kita baru dari sana tadi. Dan mobil khusus teristimewa hadir bersama saya, orang tua saya, Abun Sabirin Nawi. Semoga Allah jaga beliau, amin ya rabbal alamin. Sejatinya saya hanya menumpang nama saja. Nama saya ini kalau dibaca panjang Muhammad Amin Sabirin Habibie Nawi. Muhammad Amin itu nama kakek, Sabirin nama beliau, Nawi juga nama kakek yaitu ayah beliau. Yang nama saya di situ hanya satu, Habibie. Dari kecil ingin dipesankan oleh beliau namamu diapit oleh 3 nama yang lain. Jadi sejatinya kita hidup hanya menumpang pada nama orang tua kita. Sejatinya kita hidup hanya menumpang pada doa mereka dan berkat doa orang tua, doa guru-guru, doa Bapak Ibu hadirin sekalian. Alhamdulillah Habibie berada di depan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya kalau melihat ke kiri semangat melihat adik-adik. Kalau melihat ke kanan dari awal sudah mulai curiga, ini kok podiumnya ditaruh di sebelah sini. Ingin sedikit menguji keimanan. Adik-adik sekalian, kalau ingin berbicara, memberikan nasihat rasa-rasanya tidak pantas. 1999 Dayah ini kembali dibangunkan, didirikan, sedangkan Habibie baru lahir saat tahun itu. Maka saya rasa untuk berbicara tentang nasihat, tapi melihat adik-adik sekalian, kita ngobrol bareng anak-anak muda aja ya. Masya Allah. Pesan dari guru kami, Allah yarham Abu Dilung Angen. Beliau katakan,
beristiqomah dalam bud dan semubud. Begitu saya sampai di sini, saya dihadiahkan buku biografi Abuya di Krungkale. Di awalnya saya buka langsung membaca penggalan Al-Quran. Allah katakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalul malaikah. Rupanya kunci istiqomah dalam bersemebut, kunci istiqomah dalam kebaikan itu dimulai dari komitmen innal ladzina qalu rabbuna Allah. Tuhanku adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Ketika kita berkomitmen bahwa Allah adalah Tuhan kita, maka kita akan rida dengan apapun yang Allah perintahkan, maka kita akan rida dengan apapun yang Allah ridai. Yang kita kejar akhirnya bukan lagi predikat dan pujian manusia, tapi di mana letaknya rida Allah. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah itu ada pada ridha kedua orang tua. Maka kalau kata orang tua mondok-mondok, kalau kata orang tua jakbut-jakbut, kalau kata orang tua mengaji-mengaji. Kehadiran adik-adik sekalian di sini menghindari sebuah hadis dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, asyaddun nasi husratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubhu. Yang paling rugi manusia, ramai ujung dia ke? Manusia yang paling rugi di hari kiamat adalah orang-orang yang dia punya waktu, dia punya kesempatan untuk menuntut ilmu, tapi dia tidak pergi ke jalan menuntut ilmu. Dan yang lebih rugi lagi, dia sudah berada di jalan ilmu lalu belok kiri meninggalkan jalan yang membawanya ke surga lebih dekat itu. Karena kata Nabi, siapapun yang berjalan di jalan ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan dia untuk menuju jalan menuju surga. Saya datang ke Abu di Serambi Aceh, di Melabuh. Pesan beliau satu saja, bagaimana seorang santri itu bisa berdampak, bagaimana seorang santri itu bisa sukses. Abu, saya bertanya, apa yang bisa saya sampaikan kalau berbicara di hadapan adik-adik santri? Beliau katakan, sampaikan dua saja. Kunci ilmu itu dua. Pertama amal, kedua disiplin. Kalau kita mau beramal, kalau kita mau mengamalkan, insya Allah ilmu itu jadi barakah. Ilmu jadi barakah dengan amal, kita bisa sukses dengan disiplin. Karena banyak sekali setelah mendapatkan ilmu kita berat beramal. Adik-adik ngerasain itu sekalian? Iya dong lehnya. Nah simak leh. Simak bu kalang-kalang dah. Apa yang membuat kita berat dalam beramal? Kita tahu salat sunnah tapi berat salat sunnah. Kita tahu amalan-amalan tapi berat melakukannya karena salah dalam niat menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil Islam. Siapapun yang datang kepadanya kematian, dia dalam keadaan menuntut ilmu untuk menghidupkan agama Islam. Tapi hari ini kita belajar bukan untuk itu. Kita belajar untuk mengajar. Begitu selesai, kita berhasil mengajar, kita berhasil jadi ustadz. Setelah itu amalan menjadi berat. Ketika jadi santri, Masya Allah berada di saf depan. Ketika jadi santri, tenang tak kita pegang ustazah ni? Ya, ada yang begitu? Ada yang jawab santrinya apa ustazahnya ini? Ketika jadi santri berada di saf paling depan. Ketika jadi santri amalan sunnahnya Masya Allah. Begitu jadi ustadz, salat jamaah mulai ditinggalkan. Banyak seperti itu. Bagaimana dewan guru seperti itu didenda apa tidak? Masya Allah, tabarakallah.
Apa yang membuat amalan itu berat? Karena niat. Ketika niat kita untuk mengajar, maka selesai amalan itu di situ. Tapi kalau niat kita untuk menghidupkan Islam, selama kita hidup, selama itu pula tugas kita adalah menghidupkan Islam. Sebagaimana kata Nabi, ta'allamu ma syi'tum an tata'allamu. Belajarlah kalau kau mau belajar. Belajar setinggi-tingginya, baca sebanyak-banyaknya, tapi kamu tidak akan pernah dibalas oleh Allah hatta ta'malu, sampai kalian mengamalkan. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 7 menit? Hah? Insyaallah. Adik-adik sekalian, kenapa kita harus mengaji? Pakeun tanya harus tajak? Tajak beut. Najak gula? Masyaallah. Jak beut na, jak sekolah bina. Kenapa kita harus mengaji? Orang itu kemungkinannya hanya 2. Kalau dia pintar berbicara, munyohana itu mebut, itu mengut. Kalau dia pintar ngomong, kalau nggak bisa semebut, maka konsekuensinya itu mengut. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang pintar berbicara. Apabila dia berkata, dia berdusta, nyohana cara itu mengut, hebat dia lego. Betul? Apabila ia berjanji, ia mengkhianati, maunya hana cara poles. Aneh batih lekop ketika berjanji. Maka hati-hati ketika adik-adik sekalian pintar public speaking, pintar berbicara, tapi tidak diasas, tidak dibangun atas dasar agama, atas dasar takwa, maka yang ada hanyalah nilai-nilai yang keluar dari moral yang ditanamkan oleh Islam. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajilah sampai kapan? Masya Allah. Panjang dah. Mengajilah sampai kapan? Allah gandingkan, liyatafaqahu fiddin wal yunziru qaumahum. Sampai kalian faqih, sampai kalian bertafaqquh, sampai kalian benar-benar mengerti, kemudian liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, kalian semua akan pulang ke kampung halaman, maka bawa nilai-nilai yang kalian dapatkan di Darul Ihsan. Ini kalau secara arkanuddin Darul Ihsan, kalian sudah berada di makam an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalian sudah melewati makam Islam, iman, sampailah ke Darul Ihsan, beribadah seakan-akan melihat Allah, jika tidak maka merasa bahwa Allah selalu hadir melihat kita. Siapapun yang bermaksiat, kata Imam Abdullah Alawi Al-Haddad, siapapun yang bermaksiat, dia meyakini bahwa Allah melihat dia, maka dia bermain-main dengan pandangan Allah. Siapapun yang bermaksiat, dia yakin Allah tidak melihat dia, maka dia kafir karena meyakini bahwa Allah tidak melihat. Maka hadirnya kita di sini sedang menjemput ihsan, sedang menjemput makam tertinggi, sedang menjemput martabat ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Masya Allah, tabarakallah. Sudah? Fadhal. Ya, kita bisa lebih ngobrol nanti tanya-tanya. Boleh? Insyaallah. Fadhal. Baik, luar biasa penyampaian Tengku Habibie. Beri tepuk tangan dulu untuk Tengku Habibie. Jadi kalau Tengku Habibie suruh kita mondok, ini bukan beliau hanya suruh-suruh saja. Beliau diamanahkan oleh Abun, bahkan tidak boleh pulang kampung halaman. Betul, Tengku Habibie? Ini semakin tersebar semakin beban saya. Jadi orang-orang sudah notice dan tahu pantang pulang sebelum 20 tahun. Iya. Karena sebelumnya orang-orang nggak tahu, tapi Masya Allah, tabarakallah. Ini berangkat sebelum 20 tahun, berarti di tahun berapa, Tengku Habibie? 2010. 2010, 2030 baru boleh pulang dari Yaman, begitu? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Tunggu 20 tahun lagi, baru boleh. Tengku Habibie,
Ini tentu inspirasi banyak sekali yang menyebar karena televisi disaksikan oleh seluruh masyarakat Aceh. Bahkan saat itu mungkin santri juga sedang libur dari daya, juga menyaksikan, bahkan ada yang sampai ketinggalan tarawihnya, sholat isyanya, sampai tunggu Habibi lupa sahur, bahkan subuhnya ketinggalan. Mau tunggu Habibi tanggung dosa mereka? Tidak. Kali klarifikasi Tunggu Habibi jelas berarti kita harus qadha sholat yang sudah kita tinggalkan. Baik Tunggu Habibi, tadi beliau banyak sekali menginspirasi kita para santri karena sejatinya beliau adalah alumni Dayah. Beliau pernah mondok seperti kita. Dan secara profil yang kami tahu dan kita bacakan bahwa di SD Mutualang Dayah Bustanul Ma'arif Tunggu Habibi ya, di Aceh Barat. Kemudian beliau ke Aceh Selatan, SMP IT Darul Amilin, Peluman. SMP Negeri 3 loh ya. Iya. Langsung dikoreksi. Bang berikutnya di Mas Ulumuddin, Dayah Ulumuddin Kota Luxmoy, sama seperti kita. Tepuk tangan dulu dong. Berarti ada kesempatan untuk jadi seperti Tengku Habibi karena prosesnya sama ya. Jadi itu barang gitu ya. Berikutnya beliau juga berada di Dayah Darul Huda, Lung Angin di Kabupaten Aceh Utara. Makanya orang-orang Aceh Utara juga bangga, orang Aceh juga bangga beliau menempuh pendidikan di keliling Aceh mewakili wilayah-wilayah Aceh dan beliau melanjutkan pendidikan di Timur Tengah. Alhamdulillah. Apa yang bisa dibagikan Tengku Habibi untuk semangat menempuh pendidikan? Kadang-kadang dari teman-teman kita di sini juga seringkali cengeng, rindu dengan orang tua, rindu dengan sajian-sajian yang lebih nyaman, teduh dengan keamanan. Tentu Tengku Habibi ini melalui proses-proses perjuangan. Tengku Habibi dakwah di berbagai platform media sosial, betul ya? Sudah lama sebelum aksi, Alhamdulillah. sebelum mengikuti aksi, tahun berapa Tengku Habibi? 2019 sudah ya? Di platform media sosial, enggak kita sebutkan akunnya karena nanti TikTok harus bayar ke kita iklan, Facebook ya, Instagram beliau tampil dengan akun beliau Nawawi ya. Habibi Nawawi. Banyak sekali potongan-potongan dakwah inspiratif untuk beliau yang beliau sampaikan di sana. Dan yang saya kagumi adalah Indosiar mempublikasi bahwa video tersebut juga terlibat beliau dalam proses editing dan pengambilan. Boleh Tengku Habibi ceritakan seberapa penting santri berjalan seiring dengan digitalisasi media dan dakwah itu hidup dengan media itu sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Pulang dari sini semuanya bikin konten ya. Masya Allah. Kita itu jadi santri harus bisa melihat peluang, harus bisa melihat lapangan, harus bisa membaca kondisi. Tujuannya satu, menjemput manusia, membawa mereka kepada Allah, menjemput mereka dakwah ilallah dengan cara-cara yang diridai dan direstui oleh Allah. Kadang memang kita yang harus datang, kadang memang kita yang harus hadir. Makanya dalam Quran Allah katakan kepada Nabi Allah Musa dan Harun, idhaba ila Fir'aun, pergilah kalian berdua ke Fir'aun, datang ke sana. Kadang-kadang bukan mereka yang harus datang ke masjid, tapi kita yang harus datang ke pasar. Kadang-kadang bukan mereka yang harus masuk ke majelis taklim, tapi kita yang harus keluar ke warung-warung kopi, mengaji, mengajar. Ala kulli hal, berdakwah itu banyak cara. Karena dakwah sejatinya tidak semenyeramkan itu. Dakwah itu bahasa Arab. Di sini kita belajar bahasa Arab tidak? Dakwah kalimat isim apa? Isim? Fi'il madhinya apa? Fi'il madhinya apa? Tengku-tengku agam? Da'a. Artinya apa? Memanggil, memanggil, mengajak, bukan memerintahkan. Simple saja. Kita kalau manggil orang dia lihat, alhamdulillah, enggak lihat ya sudah. Maka konsepnya dakwah bahwa ma'alaina illal balaghul mubin. Kita sampaikan, kita tugasnya menyampaikan. Dia dengar alhamdulillah, tidak dengar kita tuntas kewajiban dengan Allah.
Karena dakwah itu mengajak, memanggil. Maka kalau dia nggak mau menoleh, jangan baper. Mungkin dia tidak merasa terpanggil. Maka sampaikanlah dakwah dengan cara-cara yang sejuk, dengan cara-cara yang mengajak, bukan mengejek. Ya, luar biasa Tuku Habibi, beri tepuk tangan untuk Tuku Habibi. Tapi ada yang kurang Tuku Habibi. Mereka ingin mendengar Tuku Habibi panggil sahabatnya. Oh, sahabat Habibi. Sekali lagi. Nah nonton asile. Nonton Mbak Facebook. Silakan, ada pertanyaan. Iya, baik, karena Tuku Habibi juga penting untuk menjaga kesehatan beliau dan kita doakan beliau sehat selalu. Perjalanan panjang juga beliau lalui. Beliau akan juga kembali sampai ke Yaman melanjutkan pendidikan. Insya Allah. Kita berikan kesempatan bertanya untuk satu orang saja. Ada yang berani? Satu putra, satu putri. Kita ulangi, satu orang putra. Ini yang di depan ya. Oh, yang di belakang, yang di samping. Oke. Berdiri. Boleh ke depan saja ya. Yang putri, satu orang, maju. Yang putri di situ saja. Masya Allah. Fadlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tung Habibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Muhammad Nabi Al-Faizin mewakili dari teman-teman kami Santri Putra untuk bertanya, bagaimana kiat-kiat konkret bagi kami khususnya Gen Z sekarang untuk menjadi seorang dai ilallah yang tidak hanya handal dalam skill dan kondang di sosial media, akan tetapi juga memiliki persiapan ilmu dan mental yang kuat dalam menjawab tantangan zaman saat ini, dan juga tetap menjaga kesucian hati sebagai hamba Allah. Begitu Tuh Habib. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya. Saya melaju ke penanya yang putri. Memang beda Tuku Habibi. Kalau saya jalan kemari, mereka biasa saja, nggak bersorak. Kita kasih pertanyaan saja langsung Tuku Habibi biar sekalian jawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malikatul Hanin. Saya merupakan salah satu alumni Dayah Darul Ihsan. Baik Ustadz, saya ingin bertanya tentang, saya sebagai generasi muda, saya sering melihat bahwa di luar sana bahwa prestasi sering diukur dengan duniawi. Nah, bagaimana kami sebagai alumni Dayah bisa menyeimbangkan antara prestasi dunia dan nilai akhirat tanpa kehilangan jati diri? Mungkin itu aja ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada dua penanya. Langsung saja kita persilahkan Tuku Habibi. Satu lagi boleh? Boleh ya? Oh, boleh. Santri ya? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Faizah Hamidah, selaku salah satu santriwati Darul Ihsan. Saya ingin menanyakan, apa kiat-kiat bagi seorang perempuan, terkhusus bagi santriwati, agar dapat berperan aktif dalam membela agama dan bangsa, tetapi tetap sejalan dengan agama dan akidah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya begitu luar biasa dari para santri Darul Ihsan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Dayah Darul Ihsan Kurungkali Aceh Besar. Langsung saja Tengku Habibi untuk menjawab 3 pertanyaan tersebut. Masya Allah. Yang pertama, nggak apa-apa, berdiri aja. Tengku sudah bertanya, Masya Allah luar biasa. Tadi apa? Iya, Tengku Noval. Siapa? Oh, Tengku Nabil. Iya. Tengku Nabil. Apa pertanyaannya? MC-nya juga nggak nyatat. Kiat-kiat ya, lebih ke kiat-kiat ya. Kiat-kiat berdakwah, persiapan. Masya Allah, tabarakallah. Saya dulu pas kelas 3
belajar di Lok Nibung, ihi le gurelung. No aja. Kan. Loh. No aja. Nyo kitab ka baca. Baca kitab. Luar dalam. Baik dan pendek apakah habaka baca terjemahan. Jangan sampai nanti kamu cuma baca buku tidak baca sumbernya. Itu yang beliau sampaikan. Artinya dakwah itu memang harus terus diiringi dengan belajar. Belajar. Berdakwah itu adalah berbagi ilmu, bukan berhenti menuntut ilmu. Itu satu. Jadi jangan sampai ketika dipanggil al-ustadz, al-syekh, sudah nggak bisa belajar lagi, nggak. Guru saya Diaman mengatakan ketika kamu ditanya satu hal yang kamu tidak tahu, jangan jawab. Karena itu tandanya Allah ingin memberikan kamu sesuatu yang baru. Begitu ditanya, apa yang Allah inginkan? Kita nggak mengerti. Allah ingin kita cari itu ilmu. Allah ingin kita cari tahu satu ilmu, satu pertanyaan itu. Kalau dalam berdakwah, saya dulu awal lon di dayah, lon duk ju tiro kan? Lon duk ju lu buka kitab. Lu buka kitab, turah juga dong. Anak tahu dengar. Tahu dengar man. Turah tengok pun turah anak kedua turah salah. Ya kan? Baru kelas dua. Tapi memang begitu. Harus dibiasakan. Yang kubayangkan ikulung na terdorong wardorong. Padahal anak orang. Jadi memang harus terbiasa untuk berbicara dan hidup di dalam alam khayalan saja dulu. Yang paling penting adalah berto'aju. Setrika terus. Lama kelamaan akan panas. Kuncinya benam julok cok. Paham? Harus belajar, ya. Jangan setrika-setrika saja. Bicara banyak tapi tidak mau membaca. Jangan. Semakin kita banyak bicara, semakin kita banyak berbagi dengan diiringi dengan banyaknya membaca, insya Allah lama kelamaan itu setrika akan panas dengan sendirinya. Tapi jangan kelamaan berbicara nanti terbakar. Kemudian Iya, pertanyaan dari alumni tadi ya. Ya, yang kedua. Izin alumni yang bertanya. Tadi ya. Karena begini. Nabi itu katakan, kita sekarang ini tipenya apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita ingin mencerdaskan, pengen jadi orang apa itu cerdas? Al-Kayyis kata Nabi. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kita santri harus beda. Kita santri harus visioner. Dia tidak hanya melihat apa yang terjadi 1-2 hari, 1-2 tahun, tapi apa yang terjadi setelah mati. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Nafs kita, diri kita harus melihat apa yang akan terjadi esok hari. Ghad. Ghadnya kita bukan 10-20 tahun ke depan, tapi ghadnya kita, besoknya santri adalah apa yang ada setelah mati. Tapi jangan juga terlalu banyak ingat mati sampai meratib tetapi hanatom belajar. Jangan juga ya, karena kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, sebenarnya ketika kamu belajar jangan ingat mati. Lagi baca kitab ya, lagi belajar jangan ingat mati. Nanti kalau lagi belajar ingat mati tiba-tiba enggak semangat kita. Tapi kalau lagi banyak maksiat, kalau lagi banyak lalai, maka aktsiru min dzikri hadhimil ladzat, perbanyaklah untuk mengingat mati. Salah satu yang dikritik oleh guru kami Al-Habib Abdullah Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur, santri itu saat ini sering kali terjebak dalam 3 visi dia. Semuanya duniawi, syahadah, wadhifah, ratib. Dia dapat ijazah, dia dapat pekerjaan, dia dapat duit. Selesai. Jangan sampai seperti itu. Karena kita santri tahu ada hidup setelah mati, maka siapkan hidupmu di dunia, tapi jangan lupakan hidupmu setelah meninggal dunia. Saya rasa itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Iya, satu lagi Teguh Habibi. Kiat-kiat perempuan untuk membela agama. Ada 2 perempuan yang tidak ada lebih baik daripadanya kata Nabi dulu. Asiyah dan Maryam. Apa yang ingin Nabi sampaikan adik-adikku perempuan?
Apa yang ingin Nabi sampaikan? Apakah tidak ada yang bisa meniru ini dua orang? Bukan. Apa yang ingin Nabi sampaikan? Kalau kau mau sukses, ikuti dua orang ini. Asiyah, istri Fir'aun, dia mendidik. Siapa yang dia didik? Nabimu. Bahasa sekarang dia babysitter. Babysitter. Dia ibu angkat. Dia ibu angkat dari seorang Nabi Musa. Nabi Musa kemudian besar menjadi nabi. Maryam, anaknya Nabiullah Isa, lahir tanpa bapak, tapi dia berhasil single parent mendidik anaknya. Apa yang bisa kita pelajari? Perempuan itu adalah yang mencetak generasi-generasi bangsa, yang mencetak pendidik-pendidik, yang mencetak guru-guru besar. Kami lelaki ini tidak ada apa-apa. Kami semuanya berasal dari perempuan. Maka kalianlah sebelum mencetak, sebelum mendidik, sebelum menghasilkan anak-anak yang terdidik, anak-anak yang berkarakter mulia, maka kalian harus terdidik. Persiapkan dulu ilmu itu. Bagaimana mungkin bayangannya lurus kalau bendanya bengkok? Maka kita harus lurus agar anak-anak kita juga ikut lurus. Al-A'raf ayat 58, Allah katakan wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Tanah yang subur itu akan mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan yang baik biizni rabbih, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Masya Allah, Tengku Habibie, narasi demi narasi terlihat beliau sangat berilmu dan cerdas. Beri tepuk tangan yang meriah dan berbahagia untuk beliau. Kita bangga, Aceh bangga dan santri Aceh bangga. Takbir! Allahu Akbar. Baik, Tengku Habibie, di kegembiraan kami di malam ini kita tentu mengucapkan terima kasih kepada Tengku Habibie atas waktunya beserta tim yang telah berhadir membersamai Tengku Habibie. Dan di satu menit terakhir kita minta Tengku Habibie untuk memberikan closing statement dan sekaligus menutup dengan membaca doa. Doa ini para guru. Baik, closing statement kepada Tengku Habibie. Apa closing statementnya? Masya Allah, saya bingung kalau disuruh closing seperti ini. Penutupan itu di akhir. Maka kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Ketentuan, nilai, kadar kita itu bukan tentang hari ini. Hari ini kau santri, besok bisa saja jauh dari ilahi. Maka jangan pernah bangga apa yang kita dapatkan hari ini. Terus bersyukur, mensyukuri nikmat itu penting untuk merawat nikmat. Innamal a'malu bil khawatim, penentuannya ada di akhir. Kalau hari ini kita berada di jalan Allah, mintalah istiqamah agar senantiasa berada di jalan Allah, agar senantiasa selalu fi sabilillah, dan bantulah istiqamah itu dengan doa kita, doa orang tua kita, dan doa guru-guru kita. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tengku Habibie, beri tepuk tangan yang meriah dan berbahagia untuk Tengku Habibie. Berikutnya yang berbahagia, mari kita tutup rangkaian acara kita malam ini dengan bersama-sama mengikuti pembacaan doa yang dipimpin oleh guru kita bersama, Guru Besar Daya Darul Ihsan Kurungkali Aceh Besar, Tengku Syekh Edi Syuhada SS. Kepada guru kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita menengadahkan tangan, berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sampaikan semua cita-cita, impian dan harapan kita, sukses di dunia, lebih sukses lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana
ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولشيخنا ولمشايخنا ولإخواتنا ولأخواتنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم واجعل علمنا حجة لنا لا علينا واجعله سائقا لنا إلى الخيرات وقائدا لنا إلى الجنات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله وعز بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم الحمد لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian para hadirin berbahagia rangkaian acara dakwah inspiratif Ikatan Sarjana Alumni Dayah Aceh Tastafi Kota Banda Aceh yang didukung oleh Dayah Darul Ihsan Kurungkali Aceh Besar. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kami Tunku Habibi Nawawi serta ayahanda beliau dan tim yang telah berhadir. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh para pemirsa, penonton setia dan juga seluruh hadirin yang telah berhadir di tempat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.